Wir besuchen die Werkstatt der Familie Sigit Wicaksono in Lasem, 300 Kilometer von Kedungwuni entfernt. Selamat pagi Bu Marpat Rohani dan Bapak Sigit Wicaksono. Apa Pak Sigit bisa menceritakan awal mulanya bekerja dengan batik? Ya Bu, karena orang tua saya, papa saya sejak tahun 1923 merupakan suatu pengusaha batik Lasem yang kalau dibandingkan usaha saya dengan usaha beliau, saya tidak ada sekiannya Bu. Dia besar sekali, mungkin di seluruh Lasem ini dia paling terbesar Bu. Itu batik tulis? Batik tulis juga dicampur, ada batik capnya Bu, tapi kebanyakan batik tulis. Dan dengan warna alami? Warnanya sudah tidak pakai warna alam lagi, tapi semuanya sudah warna kimia. Dan yang terbaik yaitu warna-warna yang dari Jerman, dari Switzerland, dari Inggris, dari Belanda. Itu bagus sekali, jadi kekuatannya juga dibandingkan, kecuali cerahnya warna juga prosesnya untuk mewarna warna biru misalnya hanya untuk 3 gram saja dan waktu kira-kira hanya berapa menit saja sudah bisa mengeluarkan warna yang bagus sekali. Batik Lasem pada waktu zaman penjajahan Belanda dulu termasuk the big five. Jadi Pekalongan, Solo, Jogja, Banyumas, Lasem ditambah Cirebon. Tapi mengapa pada waktu tahun 60-an ini kok hampir punah mati? Sifatnya batik Lasem itu konservatif, tradisional. Konservatif arti kuno. Jadi tradisional itu ya secara turun-temurun. Jadi batik Lasem itu lain sama Pekalongan, Solo, Jogja dan sebagainya yang ada desainernya, yang mengarahkan motif-motifnya. Sini misalnya konservatif, tradisional dari Mbok Siti yang misalnya bisa membuat kembang gini. Sudah tua diturunkan anaknya Mbok Minah, diturunkan gini-gini. Jadi secara turun-turun tidak ada desainer. Lalu karena sifatnya yang begitu itu, perusahaan batik lain-lain di Pekalongan, Solo, Jogja, Banyumas maju sekali. Bisa dipakai untuk yerek, untuk hem dan sebagainya. Lasem hanya untuk sarung, kebaya dan selendang untuk... Wah, saya pada suatu hari malam tahun baru Imlek 10 tahun yang lalu, saya memikirkan bagaimana kalau saya mengubah, karena pada waktu akhir-akhir ini pemerintah selalu menyerukan akulturasi supaya budaya Cina yang erat sekali hubungannya dengan batik Lasem itu bisa bangkit kembali. Lalu setelah itu saya mikirkan pada malam tahun baru Imlek saya minta kain putih pada istri saya. Coba saya membuat motif kombinasi namanya akulturasi, tidak boleh menghilangkan budaya lama, tidak boleh menampilkan budaya baru. Jadi saya lalu menuliskan kata-kata mutiara Tionghoa Cina yang dari Nabi Konfusius, dari Lao Tzu dan sebagainya. Di atas batik Jawa yang namanya Sekar Jagat, namanya Latoan, namanya apa. Nek orang Tionghoa punya filsafat hidup yang namanya Sehai Weijia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ditambah dengan kata-kata mutiara dari Nabi Konfusius, Sehai Zene Jie Xiong Die. Di 4 penjuru samudra semuanya semua adalah saudara. Tidak peduli ibu ini Katolik, ibu ini Islam, ibu ini orang Jawa,
Saya ini orang Cina, agama saya Konfusius. Sembahyang pada kelenteng. Saya ini orang Cina, tapi semuanya ada sesama saja. Kamu ya ciptaan Tuhan, saya ciptaan Tuhan, semua saudara. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Ini yang pertama, Bu. Tidak saya jual, Bu. Ini sudah 10 tahun masih bagus warnanya. Ini kalau ada pameran-pameran selalu saya pakai, Bu. Ini batik tulis ya, Pak? Batik tulis semua, Bu. Kira-kira butuh berapa lama sampai bisa berbatik? 17-an aja, ya Mbak. Umur 18 tahun, Om. Belajar dari siapa, Ibu? Belajar sama ibunya Di kampung. kampung. Bisa konsentrasi berapa jam sehari? 2 jam. Banyak sekali saudagar-saudagar batik dari Pekalongan, dari Solo, dari Jogja yang datang di Lasem khusus untuk membeli kain putih yang baru ada gambarnya bunga-bunga yang berwarna merah. Yang namanya belangko itu. Oh, gitu. Ya dibeli, dibawa pulang ke Pekalongan, ke Solo, Jogja, di sana diseni lagi, diberi tanah gini, di finishing di sana. Nanti kalau sudah jadi namanya batik Laseman. Oh, Dijual mahal. Mengapa? Sebabnya orang-orang dari Solo, dari Jogja, dari Pekalongan yang sudah banyak perusahaan batiknya, banyak sekolah-sekolah yang mempelajari soal warna. Dan warna itu kan ada definisinya A tambah B menjadi C ya. Lah kenapa mereka kok tidak bisa membuat, kok dia beli belangkonya yang sudah ada warnanya merah. Tentunya kan orang Lasem juga tidak bodoh kan, sudah diuntungi toh, harganya tentu lebih mahal. Karena Lasem itu airnya yang keluar dari tanah itu mengandung satu mineral yang tertentu yang kalau dicari mengandung suatu mineral yang kalau dipersenyawakan dengan cat batik ini menjadi bisa mengeluarkan warna yang secerah warna itu. dan ini Pak, warna lasem yang khas itu. Ya. Ini merahnya. Ya, ya. Oh, ini juga tulis ya, Pak? Tulis semua, Bu. Jadi inspirasi Ibu untuk mendapat motif itu bagaimana, Bu? Model motif batik yang dulu-dulu itu kan sudah bosen, pembelinya kan sudah bosen itu aja. Terus saya punya ide, sekarang kan setiap acara kan dia pakai hem batik, presiden pakai. Jadi saya moto dari TV itu, saya print, nanti gambarnya saya contoh, saya bikin meja kaca. Di meja kaca itu bawah saya kasih lampu. Jadi di bawah print saya itu atasnya mori, kan disinar kan keluar gambarnya gitu. Gitu. Baru dikasihkan orang pembatiknya, dia tinggal nurut pakai lilin. Jadi desainnya dari Ibu. Iya. Terus batiknya orang lain. Iya. Dan itu tiap motif selalu dibuat produksi banyak atau? Enggak, satu-satu dulu. Itu satu aja sudah berapa puluh macam sudah. Nanti kalau ada yang pesanan minta model ini baru kirim di BB, saya model ini saya bikinkan lagi gitu. Karena kan belum tahu yang laku tuh yang mana. Dan tiap motif ada namanya juga. Cuma ada tulisan bawahnya, ada capnya Sigit itu. Dan saya beli, jadi kalau tahu itu bikinan saya. Oh. Dan itu banyak yang laku, Bu? Banyak. Karena kan di tempat lain tidak ada. Jadi model saya itu kan lain dari yang lain. Motif-motifnya itu kan lain-lain semua.
kayak lerek gini di tempat lain kan enggak ada. Ini juga dari TV saya